Halo Dedek, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bang David. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu Ma. Selamat hari Minggu Bang David, apa kabar? Sehat kan? Sehat. Grace. Sehat apa kabar? Ya, gimana Ibi? Sehat sama. Puji Tuhan, guru sekolah minggu aman dan juga kakak Reso di sini juga sehat semuanya. Adik sekolah minggu bagaimana? Sehat kan di rumah? Pasti sehat apa mereka semuanya? Ya, kita berdoa supaya di sekolah minggu juga sehat di rumah, patuh kepada orang tua. Betul. Nah, coba sekarang kita sapa adik-adik di rumah sama kakak abang. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Saya anak sekolah minggu HKBP Philadelphia Batangan selalu ceria. Haleluya. Yes, yes, yes. Adik-adik di rumah jangan kalah semangat sama kakak, abang, dan abang di sini ya. Harus semangat. Karena apa? Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, gimana kakak, abang, mama? Ya. Udah siap untuk kita mulai ibadah kita? Ayo. Siap, dong. Ayo adik-adik juga sekolah minggu siap ya? Nah, kalau siap, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian dengan judulnya apa, kakak? Sombang aja Oba. Pakai gerakan ya. Silakan kakak Rasel. Terima kasih adik-adik karena masih semangat. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Kodi. Silakan kakak. Terima kasih Kakak Evi. Adik-adik di rumah, sikap berdoa itu seperti apa ya? Kakak-kakak di sini boleh dikasih tahu nggak sikap berdoa itu seperti apa? Lipat tangan, lipat tangan. Lipat tangannya, Tutup tutup mata, tundukkan kepala. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah online yang ada di sekolah minggu, terkhusus di gerejamu, gereja HKBP Philadelphia Batangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih boleh melakukan ibadah online kami. Biarpun kami hanya melakukannya lewat video, lewat online Tuhan, tapi kami penuh dengan sukacita di dalam melaksanakan ibadah kami kali ini. Engkau berkati ibadah kami Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengambil pelayanan pada ibadah kali ini, dan juga kami kakak-kakak guru sekolah
yang Engkau memberkati ibadah kami kali ini, memberkati dari awal, pertengahan hingga selesai nanti Tuhan. Engkau memberkati juga amal pendeta kami yang akan nantinya menebarkan firman yang disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh amal pendeta kami boleh diterima dan boleh mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan dengan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh amal pendeta kami, iman adik-adik sekolah minggu kami boleh bertambah besar lagi dan semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu yang maha mulia. Engkau memberkati Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Lodi. Sama-sama Kakak Edi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ibadah kita. Sebelum sudah lagu, kita akan mendengarkan Epistel. epistel. Oke, adik-adik masih semangat ya? Masih semangat semuanya? Nah, lagunya berikutnya apa Kak Rasya? Dikepak-kepakkan tanganmu. Gitu kan lagunya? Oke adik-adik, jangan lupa untuk berdiri dan pakai gerakan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng kepalanya, agar ku sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar ku sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, sekarang adik-adik diskusikan duduk dan kita siapkan Alkitabnya. Dan sebentar kita akan mendengarkan epistel. Halo adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel. Epistel kita minggu ini terdapat di Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-16. Yohanes 12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kakak tunggu ya. Oke, pasti adik-adik sudah dapat semua. Kalau gitu, kita bacanya berganti-gantian ya. Kakak yang pertama, baru adik-adik. Kita baca judulnya sama-sama. 1, 2, 3. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat yang ke-12. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. ayat yang ke-16 kita baca sama-sama ya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan warta, kita angkat satu pujian
mah bebas ya adik-adik, mau berapa jumlahnya bebas. Telur tersebut boleh dihias bersama dengan keluarga, dengan mama, dengan papa, dengan abang, adik, atau opung, atau siapapun yang kita minta bantuan, boleh ya. Nanti ditulis, ini kreasiku bersama keluargaku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tema yang masih sama dengan tema Paskah, adik-adik harus jujur untuk menghias sendiri. Ya, karena kakak percaya adik-adik sekolah minggu pasti jujur dan bisa menghias telur-telurnya ya. Kakak ulang lagi nih ya, jangan lupa. Kalau tanggal 4 kita ke Paskah di gereja jam 3 sore dengan membawakan telur yang akan kita lombakan. Hadiahnya rahasia, tapi ingat, dalam lomba kita tidak boleh terlalu berharap besar dengan hadiah. Kita harus semangat karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus aja sayang kita, dan kita harus selalu semangat. Oke, itu aja warta minggu ini. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta yang dibawakan oleh Kakak Esti. Kita akan lanjutkan ibadah kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelum itu kita akan satu pujian dengan judul lagu Yesus Pokok. kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Tuhan Yesus yang baik, Kami bersyukur kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kembali hari ini hari Minggu kembali hari ini hari Minggu, kami datang kepadamu kami datang kepadamu karena Tuhan yang mengasihi kami, karena Tuhan yang mengasihi kami, menebus kami juga dari dosa, menebus kami juga dari dosa, mengampuni kami. mengampuni kami. Tuhan, Tuhan, kami ingin kami ingin mendengarkan cerita kita mendengarkan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus. tentang Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan duduk tenang kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Ya. Adik-adik, seperti yang Abang katakan tadi, firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Injil Matius pasalnya ke-27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Ayo ya, nanti dari kakak Epi dilanjutkan dengan kakak Rachel, dilanjutkan lagi dengan Abang David, dilanjutkan nanti dengan Chris dan juga kakak Judia ya. Ikutkan ya, ikutkan. Ayo kakak Epi. Matius 27 ayat yang ke-27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul mengelilingi Yesus. Mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahnya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik, sedih sekali kehidupan Tuhan Yesus. Dia diperlakukan, dia dibuat, dia dipermalukan, dia dibuli, dia sepertinya dicaci, dan dia juga sepertinya direndahkan. Jadi tujuannya untuk mempermalukan Yesus. Adik-adik, lihat ini contohnya. Ya, oke. Adik-adik, ini dramanya. Betapa sedihnya, betapa sakitnya Yesus diperlakukan. Ayo Abang David, masuk kita contohkan. Ayo pakai ini. Jadi waktu itu serdadu membuka baju Tuhan Yesus, dan Yesus itu setelah dibuka bajunya lalu diberikan kepadanya ini jubah. Jubah ini jubah ungu. Artinya seorang yang mempunyai jubah ungu itu biasanya adalah seorang raja. Dan kemudian mereka memberikan kepadanya lagi, yaitu ada sepotong tongkat. Tongkat ini adalah, kalau pernah kalian lihat komandan di televisi, komandan tentara, komandan polisi, dikasih tongkat kepada dia. Sesudah dikasih tongkat kepada dia, seakan-akan Tuhan Yesus itu adalah raja. Seakan-akan Tuhan Yesus itu adalah pemegang kuasa. Ada jubah kerajaan, ada tongkat kerajaan, tapi tahu nggak apa yang terjadi? Nah, seperti itu mengambil tongkat itu dan memukulkan kepada Yesus. Dipukulnya Yesus. Nah, seperti itulah. Dan Yesus menerima semuanya. Dan ada serdadu-serdadu memukulnya dengan tangannya. Memukulnya dengan tangannya. Dan begitu sedihnya Tuhan Yesus diperlakukan. Nah, sakit sekali. Tuhan Yesus dipukul, dicubit, dipermalukan, bahkan diludahi. Nah, adik-adik, begitulah sakitnya penderitaan daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lihatlah ini gambarannya, tapi pertanyaannya, kenapa seperti itu? Apakah itu karena dosa Tuhan Yesus? Enggak. Apakah itu karena kesalahan Tuhan Yesus? Enggak. Apakah itu karena memang Tuhan Yesus kedapatan melakukan kejahatan? Tidak sama sekali. Itu semuanya adalah oleh karena dosa-dosa kita. Sebab apa? Dosa-dosa kita itu, kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar itu, akhirnya Yesus yang menebusnya, akhirnya Yesus yang menanggungnya. Adik-adik sekalian sekolah minggu, begitulah penderitaan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yesus ini dibawa dia ke sebuah tempat
yang disebut dengan namanya Golgota. Namun sebelum itu mereka memberikan mahkota duri kepada Yesus. Memberikan mahkota duri kepada Yesus, dan mahkota duri ini membuat kepala Yesus menjadi berdarah-darah. Mahkota duri ini membuat kepala Yesus berdarah-darah, dan mereka memberinya salib. Lalu salib itu dipikir oleh Tuhan Yesus sambil mereka memukul Tuhan Yesus. Dan mereka memukul Tuhan Yesus, dan beberapa kali Yesus itu berjatuhan. Lihatlah, dipukulnya Tuhan Yesus dengan kuat-kuat sambil berjalan menuju sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Golgota. Begitulah penderitaannya. Buat apa salib itu? Nanti kalau sudah tiba di salib itu Tuhan Yesus, maka dia akan disalibkan seperti ini. Nah, itulah nanti akan kita pestakan pada Jumat Agung. Begitulah Tuhan Yesus. Padahal selama ini Tuhan Yesus pergi ke kota-kota, melihat orang yang buta, lalu yang buta itu disembuhkan. Melihat orang yang lumpuh tidak bisa berjalan dan mengemis, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan, lalu mereka bisa berjalan. Apa salah Tuhan Yesus? Orang yang sakit disembuhkan, orang yang pendarahan dibuat sembuh. Bahkan Lazarus yang sudah meninggal, saudaranya Maria dengan Marta sudah menangis dan menangis karena kehilangan saudaranya. Tapi apa dikatakan Tuhan Yesus? Lazarus bangkitlah. Nah, sekarang apa salah Tuhan Yesus? Tidak ada salah dia. Tapi itulah harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dipukul, dimaki, dibuli, diludahi, dipitnah, dan dia dituduh dan membawa salib. Kemudian disalibkan. Itu tangannya yang penuh dengan berkat, yang memeluk anak-anak, yang memberkati orang yang sakit. Itu harus dipakai. Kakinya yang pergi berjalan menolong orang, tapi itu juga harus dipakai di kayu salib. Adik-adik sekolah minggu, hari Jumat Agung kita akan merayakan itu. Tapi pada saat ini minggu kita minggu Palmarum namanya, itu masih sejalan dengan perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib setelah dia diajibi dari satu tempat, Herodes ke Pilatus, tapi pertama ke Kayafas, lalu kemudian diulangi lagi ke Pilatus. Akhirnya Pilatus mengatakan, salibkan dia. Orang-orang yang berkata kepada Pilatus berkata, hai kamu orang Yahudi, saya tidak menemukan kesalahan orang ini. Maksudnya Yesus tidak ada kesalahannya. Tapi apa kata-kata orang Yahudi? Salibkan dia. Padahal mereka ini sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kadang kita seperti itu. Kita tidak sadar bahwa ikut juga kita berdosa. Dosa kita apa? Melawan orang tua. Padahal Yesus tidak suka seperti itu. Kalau boleh seorang anak taat kepada orang tua sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kita tak sadar kita karena kita sedang main game, dan kemudian orang tua mengambil kita dipanggil email, jaga dek, ini dipanggil lagi, yang lain lagi, lalu dipanggil, setelah dipanggil nggak mau lagi. Bagaimana perasaan kita? Nah, seperti itu adik-adik semuanya, itu terjadi karena dosa-dosa kita. Amang menyampaikan supaya kita mengurangi kesalahan-kesalahan kita, terutama terhadap orang tua, terhadap teman, karena dosa itu membuat kita akan menderita. Dosa kita yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Betapa tadi sakitnya Tuhan Yesus, dipermalukan, pura-pura dikasih jubah umum, lalu dikasih pura-pura tongkat. Itu namanya ngapain? Diejek. Itu diejek namanya. Kasih sekali Tuhan Yesus. Nah, begitulah cerita Alkitab. Jadi yang mau kita ambil dari situ adik-adik apa? Ternyata Tuhan Yesus itu karena kita, sayangnya kepada kita, dia menderita. Nah, adik-adik, kira-kira jangankan menderita, mau nggak membantu orang tua? Mau nggak berkorban dengan apa? Yang perlu umpamanya, katakanlah melihat mama sudah sibuk di sana, lalu kita umpamanya disuruh papanya ngambil sapu, atau kita disuruh tutup pintu supaya ayam tidak masuk umpamanya. Mau nggak kita seperti itu? Mau nggak kita apa? Lepas dari ketenangan-ketenangan kita. Tadi kita main-main handphone, lalu mama memanggil, tutup dulu pintu dulu kalau dia. Apakah kita mau langsung tutup? Tutup dulu pintu, Gisel. Apakah kita mau tutup? Lalu papanya dikatakan lagi, siapa namanya ya? Yang siapa? Yang Sitorus. Aritonang Sitorus itu juga lagi. Siapa? Abigail. Apa mah? Ambil dulu sendok dulu. Apa mah ini? Nah, seperti itu kan? Atau Firman. Firman, ambil dulu ini.
aku mau nyanyi dengan kita rakyat. Apakah seperti itu? Nah, mari kita menjadi orang-orang yang baik. Karena Tuhan sayang kepada orang-orang yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Ikutkan doanya di sini semua. Ikutkan doanya kita bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkorban untuk kami. Engkau berkorban untuk kami, Engkau menderita untuk menebus kami. Engkau menderita untuk menebus kami, Engkau dicaci maki untuk mempertahankan kehidupan kami. Engkau dicaci maki untuk mempertahankan kehidupan kami. Tuhan, Tuhan, sebenarnya kami malu karena dosa kami. sebenarnya kami malu akan dosa kami. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami melawan iblis melawan iblis. kalau kami hendak digodanya, Kalau kami hendak digodanya, hendak melawan orang tua, hendak melawan orang tua, hendak membohongi orang tua. hendak membohongi orang tua. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak menjadi melawan, supaya kami tidak menjadi melawan, supaya kami menjadi orang yang baik. supaya kami menjadi orang yang baik. Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah menebus kami. Tuhan adalah sahabat anak-anak. Tuhan adalah sahabat anak-anak. Tuhan, Tuhan, kami juga membawa orang tua kami. juga membawa orang tua kami. Ada orang tua anak sekolah minggu yang sakit, Ada orang tua sekolah minggu yang sakit. sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Ada orang tua sekolah minggu yang mencari pekerjaan, Ada orang tua sekolah minggu yang mencari pekerjaan. berikan pekerjaan yang baik Tuhan. Berikan pekerjaan yang baik Tuhan. Dan mereka-mereka yang bekerja, Dan mereka-mereka yang bekerja, lindungi lindungi dari mara dan bahaya. dari mara dan bahaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Engkau baik sekali. Kiranya kami seperti Engkau Kiranya kami seperti Engkau menjadi orang yang baik, menjadi orang baik, yang mau membantu orang tua, yang mau membantu orang tua, yang mau berbagi dengan sesama, yang mau berbagi dengan sesama, dan rukun dengan kakak dan adik di rumah. dan rukun dengan kakak dan adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih Aman tadi sudah memberikan khotbah dan juga mini drama yang luar biasa. Kali ini kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita memberikan persembahan terlebih dahulu sambil mengangkat pujian Bison Adon. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat warta tadi, ingat cerita kita tadi. Jadilah menjadi orang-orang yang mau memperhatikan orang lain juga. Ayo kita tutup ibadah kita deh. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa. Ikutkan doanya sayang ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah beribadah. kami sudah beribadah. Berkati rumah kami Tuhan, Berkati rumah kami Tuhan, tempat kami beribadah saat ini. tempat kami beribadah saat ini. Berkati orang tua kami Tuhan, Berkati orang tua kami Tuhan, berkati persembahan-persembahan kami Tuhan, berkati semua kami Tuhan,
jadikanlah menjadi sukacita Jadikanlah menjadi sukacita kami pun Tuhan, kami untuk Tuhan, buatlah menjadi anak yang baik. buatlah menjadi anak yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya.